Halo, selamat datang. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melihat sebuah pergeseran yang sangat fundamental dalam dunia perencanaan kota, yaitu perubahan dari sekedar membuat peta digital yang sifatnya statis menjadi sebuah sistem yang cerdas dan bisa memprediksi masa depan. Ini adalah perjalanan dari alat inventaris menjadi sebuah sistem pendukung keputusan yang proaktif. Mari kita mulai. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita akan pahami dulu apa itu peta digital, kekuatannya apa, tapi juga kelemahannya di mana. Lalu, kita akan masuk ke solusinya, sistem informasi perencanaan. Nah, setelah itu, kita akan bedah apa saja 5 komponen penting di dalamnya. Dan terakhir, kita akan lihat bagaimana sistem ini bisa membentuk masa depan kota kita. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, yaitu Sistem Informasi Geografis, atau yang jauh lebih kita kenal dengan singkatan SIG. Ini pada masanya adalah sebuah terobosan besar dalam cara kita merekam dan memahami dunia di sekitar kita. Nah, coba kita lihat gambar ini. SIG itu pada dasarnya mengubah dunia nyata yang kompleks menjadi tumpukan lapisan-lapisan data digital yang bisa kita kelola. Kita bisa lihat ada lapisan jalan, lapisan bangunan, sampai lapisan kontur tanah. Semuanya bisa ditumpuk dan dianalisis dalam satu platform. Ini adalah alat inventarisasi yang luar biasa kuat. Jadi, jagonya SIG itu apa sih? Jagonya itu menjawab pertanyaan di mana dan apa. Sistem ini bisa dengan cepat menginventarisasi lokasi sekolah, mengukur luas kawasan lindung dengan sangat presisi, dan melakukan analisis tumpang susun atau overlay. Misalnya nih, kita gabungkan data kemiringan lereng, data curah hujan, dan data jenis tanah. Hasilnya, kita bisa petakan zona-zona mana saja yang rawan longsor. Tentu ini sebuah lompatan besar dari pembuatan peta manual. Tapi, seiring kota kita makin kompleks dan tantangannya makin rumit, muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih dalam. Dan disinilah kita mulai mentok dengan kemampuan peta digital yang konvensional. Pertanyaannya jadi begini, apa iya dengan hanya tahu kondisi hari ini, kita sudah cukup bekal untuk merancang masa depan kota yang lebih baik? Jawabannya, ternyata tidak sesederhana itu. Nah, ini dia intinya. Perencanaan kota itu kan bukan cuma soal spasial atau geometri. Ada aspek ekonomi, sosial, dan bahkan politik di dalamnya. Gampangnya begini, SIG bisa kasih tahu kita, oh di sini ada lahan kosong, tapi SIG nggak bisa jawab. Bagaimana jika kita bangun kawasan industri di situ? Apa dampak ekonominya? Apa dampak sosialnya? SIG itu hebat dalam mendeskripsikan kondisi saat ini, tapi bukan untuk memprediksi masa depan. Nah, karena adanya keterbatasan itulah, muncullah sebuah konsep baru yang menjadi solusi, Sistem Informasi Perencanaan atau SIP. Ini bukan lagi sekedar evolusi, tapi sebuah lompatan. Dari alat untuk menggambar peta, menjadi sebuah sistem untuk mendukung pengambilan keputusan. Bedanya apa? Kalau SIG itu kan fokusnya di data spasial ya. Nah, sebuah CIP justru mengintegrasikan data spasial itu dengan berbagai model non-spasial. Kalau kita lihat di sini, sistem ini menggabungkan variabel demografi, analisis biaya manfaat, dan berbagai pilihan kebijakan. Lalu menggunakannya untuk menguji berbagai skenario masa depan. Jadi fokusnya bukan lagi visualisasi, tapi simulasi. Oke, biar lebih jelas lagi, kita lihat tabel perbandingan ini. Di kolom SIG, fungsi utamanya adalah manajemen peta. Pertanyaannya selalu seputar di mana, apa, seberapa luas. Dan penggunanya biasanya adalah analis atau teknisi spasial. Nah, sekarang kita bandingkan dengan SIP. Fungsinya adalah evaluasi skenario dan pemodelan dampak. Pertanyaannya jauh lebih dalam. Bagaimana jika? Apa dampaknya? Makanya hasilnya bukan lagi peta, tapi rekomendasi kebijakan. Dan penggunanya, para pengambil keputusan, bahkan publik. Oke, kita sering dengar kata sistem. Tapi apa sih sebetulnya isi dari sebuah sistem informasi perencanaan ini? Ternyata ini bukan cuma soal software atau teknologi canggih loh. Mari kita bedah 5 komponen utamanya. Nah, kuncinya ada di sini. Keberhasilan sebuah SIP itu sangat bergantung pada integrasi yang harmonis antara kelima pilar ini. Diagram ini menunjukkan dengan sangat baik bahwa SIP adalah sebuah sistem sosioteknis. Artinya apa? Ini adalah perpaduan antara teknologi dan manusia. Teknologi secanggih apapun hanyalah alat. Manusialah yang memberinya makna, fungsi, dan pada akhirnya menggerakkan sistem ini. Yuk kita bedah satu persatu kelima pilar ini. Pertama, tentu ada hardware atau perangkat keras. Ini adalah fondasi fisiknya. Kedua, software atau perangkat lunak. Ini adalah otaknya. Ketiga, ada data. Ini ibarat bahan bakunya yang paling krusial.
keempat, sumber daya manusia, yaitu aktor intelektual di balik semua ini. Dan yang kelima ini yang sering banget dilupakan, yaitu metode. Ini adalah aturan main yang mengatur bagaimana semua komponen tadi berinteraksi. Ingat ya, satu pilar saja lemah, seluruh sistem bisa lumpuh. Dan ini mungkin adalah poin yang paling jujur dan paling penting dari semuanya. Seringkali tantangan terbesar dalam membangun sistem terpadu seperti ini bukanlah teknologinya yang kurang canggih, bukan. Tapi manusianya, institusinya. Arogansi birokrasi di mana setiap dinas merasa punya datanya sendiri dan enggan untuk berbagi. Ini menciptakan apa yang kita sebut silo-silo informasi yang membuat perencanaan holistik jadi mustahil. Lalu, apa artinya ini semua untuk masa depan pengelolaan kota kita? Ini adalah soal perubahan cara berpikir yang fundamental, yaitu bergeser dari sekedar mengarsipkan masa lalu menjadi menavigasi masa depan secara aktif dan terarah. Biar semakin jelas, mari kita lihat lagi perbandingan ini. Fokus SIG adalah mendeskripsikan kondisi saat ini. Titik. Hasilnya adalah peta. Sebaliknya, fokus SIP adalah memprediksi skenario masa depan, menguji berbagai hipotesis tentang apa yang mungkin terjadi. Makanya, produk akhirnya bukan peta, tapi rekomendasi kebijakan yang kuat dan berbasis bukti. Jadi, pada akhirnya, berinvestasi di sebuah sistem informasi perencanaan itu ibarat kita membangun sebuah ruang kendali atau pusat navigasi untuk sebuah kota. Ini adalah tempat di mana pemerintah bisa menguji coba dampak dari setiap kebijakan tata ruang sebelum anggaran besar benar-benar digelontorkan. Ini adalah langkah penting menuju tata kelola yang lebih cerdas, responsif, dan terukur. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita ingin kota kita dikelola? Apakah sebagai koleksi arsip peta yang indah tapi pasif? Atau sebagai sebuah sistem yang hidup, cerdas, dan mampu memprediksi masa depan secara proaktif? Pilihan itu ada di tangan kita semua.